kerja 12 jam per hari tapi hasilnya biasa aja. Ini bukan salahmu, salah pola pikir zaman batu yang masih kita pegang. Faktanya, banyak dari kita terjebak dalam mitos kerja keras yang nggak lagi relevan di era modern. Setiap hari kita dengar nasihat-nasihat seperti kerja keras adalah kunci sukses. Atau semakin lama kamu bekerja, semakin besar hasilnya. Tapi apa iya itu benar? Di balik slogannya yang terdengar inspiratif, hustle culture ini ternyata seringkali hanya memperparah kelelahan mental dan fisik tanpa memberikan hasil yang proporsional. Mitos kerja keras ini berasal dari revolusi industri saat pekerjaan pabrik menjadi standar produktivitas. Semakin lama waktu kerjamu, semakin tinggi nilai ekonomis yang kamu hasilkan. Tapi coba pikir, apakah otak manusia modern bisa disamakan dengan mesin pabrik? Nah, studi tahun 2023 membuktikan bahwa 68% workaholic justru mengalami penurunan kreativitas dan produktivitas jangka panjang. Kenapa? Karena otak kita bukan mesin. Dia butuh istirahat, refleksi, dan ruang untuk berpikir strategis. Bukan cuma kerja keras tanpa arah, tapi ada cara hack otak biar kerja 2 jam per hari bisa hasilkan 10 kali lipat. Mau tahu? Stay tune sampai akhir. Karena di video ini kita akan bahas bagaimana orang malas bisa lebih produktif daripada workaholic. Tentu saja berdasarkan sains, bukan hanya omon-omon. Apa jadinya kalau saya bilang malas itu bisa jadi senjata rahasia para CEO top? Bukan malas beneran, tapi malas strategis, ala ilmuwan NASA. Ini bukan teori. Di Jepang, konsep ini disebut Karoshi Antidote. Dan dalam 3 menit ke depan, kamu akan belajar cara rebahan sambil ngehack produktivitasmu 10 kali. Otak kita punya dompet energi bernama cognitive budget. Riset University of Cambridge bilang, dompet ini cuma bisa diisi 4 jam per hari. Habiskan lebih, hasilnya error kayak HP lemot. Contoh nyata, programmer ini hapus 7 aplikasi chat, matiin 12 notifikasi, biar fokus 2 jam bikin kode brilian. Hasilnya, aplikasinya dibeli Google, padahal dia cuma kerja 3 jam per hari sambil dengerin lagu TikTok remix. Elon Musk sebut ini seni pura-pura idiot. Bukan berarti bego, tapi pilih mana yang pantas dikasih energi. Misalnya, meeting tanpa agenda, tolak mentah-mentah, drama medsos, blog, lalu rebahan sambil minum kopi. Intinya, jadi penyihir yang bisa ubah 24 jam jadi 4 jam emas. Tapi hati-hati, malas strategis beda tipis dengan malas beneran. Bedanya, struktur. Kalau kamu nggak pakai teknik time boxing dan selective ignorance, ya cuma jadi pemalas biasa. Bagaimana membedakannya? Nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Tahukah kamu workaholic punya risiko kematian 37% lebih tinggi daripada perokok? Ini bukan teori, ini warning dari tubuhmu. WHO baru saja merilis data mengejutkan. Burnout, tingkatkan risiko serangan jantung setara minum 3 kaleng energi tiap hari. Dan dalam 2 menit ini, kamu akan sadar. Hustle culture bukan jalan sukses, tapi kuburan karir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kupas 2 teknik penting yang sudah saya sebutkan di chapter sebelumnya, agar kamu bisa membedakan antara malas strategis dengan malas beneran, yaitu time boxing dan selective ignorance. Pertama, ada time boxing. Teknik ini mengharuskan kamu untuk menetapkan batas waktu yang spesifik untuk setiap aktivitas atau tugas. Misalnya, kamu bisa mengalokasikan 30 menit untuk mengecek email atau 15 menit untuk brainstorming ide. Dengan time boxing, kamu belajar mengelola waktu dengan disiplin, sehingga setiap aktivitas punya ruang yang terukur. Hal ini membantu kamu tetap fokus dan menghindari overthinking atau terlalu banyak persiapan yang tidak pernah berujung pada aksi nyata. Inilah contoh malas strategis. Kamu tidak menghindar, melainkan memilih dengan cerdas kapan dan berapa lama kamu akan bekerja pada sesuatu. Kemudian ada selective ignorance. Teknik ini mengajarkan kamu untuk memilih informasi mana yang benar-benar penting dan berguna, serta mengabaikan hal-hal yang justru membuat kamu terjebak dalam kekacauan informasi. Di era digital ini, informasi datang dari segala arah, dan seringkali terlalu banyak informasi justru mengganggu produktivitas kita. Dengan selective ignorance, kamu belajar menyaring mana yang harus diikuti dan mana yang harus dilewati. Jadi, kamu tidak terlalu banyak memikirkan segala sesuatu, melainkan fokus pada hal-hal yang benar-benar mendukung tujuan dan kesejahteraanmu. Dan perlu diingat, otak kita bukan mesin. Setiap kali kamu paksa kerja 12 jam, kortisol atau hormon stres membanjiri tubuh seperti racun. Riset Harvard pada tahun 2023 membuktikan
kadar kortisol workaholic sama dengan tentara di zona perang. Contoh nyata, CEO startup ini kerja 18 jam per hari selama 2 tahun. Hasilnya, perusahaan IPO, tapi dia kena stroke di usia 29. Dokternya bilang, ini bukan kerja keras, ini bunuh diri lambat. Tapi ada cara hack sistem, strategic visibility. Caranya, 1. Parkinson's Law. Kerja 2 jam dengan deadline palsu. Misalnya, bos, saya selesaikan ini 2 jam lagi, padahal bisa 1 jam. Highlight reel. Tampilkan 10% hasil terbaik di meeting. Sembunyikan 90% proses berantakan. 3. Email timing. Kirim laporan jam 10 malam, padahal dikerjakan siang biar dianggap dedikasi. Bukan TikTok atau Instagram. Ini pencuri waktu yang bahkan kamu anggap produktif. Kita semua pernah merasa sibuk, padahal ada aktivitas yang diam-diam menguras energi dan waktu kita tanpa kita sadari. Hari ini, kita bahas 2 hal yang sering bikin kamu kehilangan waktu secara tidak efisien, bahkan kalau kamu merasa lagi produktif. Pertama, mari kita bicara tentang multitasking. Banyak dari kita merasa kalau bisa melakukan banyak hal sekaligus, maka pekerjaan akan selesai lebih cepat. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Saat kamu beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, otak butuh waktu sekitar 23 menit untuk recovery atau menyesuaikan diri kembali. Bayangkan, dalam upaya menyelesaikan pekerjaan, kamu justru kehilangan waktu dan kualitas hasil kerja menurun. Aktivitas yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar malah jadi terhambat karena otak kamu tidak diberi ruang untuk fokus pada satu hal dengan optimal. Lalu ada fenomena yang sering disebut meeting zombie. Kita semua pernah mengalami rapat yang terasa seperti berjalan dalam keadaan setengah sadar. Rapat tanpa agenda jelas yang berlangsung terus-menerus bisa jadi musuh produktivitas. Di sini, waktu yang kamu habiskan di ruangan rapat bisa jauh lebih lama dari yang seharusnya. Padahal hasil yang diperoleh minim atau bahkan nihil. Rapat yang tidak terstruktur, tanpa tujuan yang jelas, seringkali membuat kamu merasa lelah dan kehilangan fokus untuk mengerjakan tugas-tugas penting lainnya. Kedua hal ini, multitasking yang berlebihan dan meeting zombie adalah contoh nyata bagaimana aktivitas yang terlihat produktif justru mencuri waktu berharga kamu. Jadi, sebelum kamu membiarkan diri terjebak dalam kebiasaan yang membuat waktu terbuang sia-sia, cobalah untuk evaluasi dan atur kembali prioritas kerja kamu. Ingat, produktivitas yang sesungguhnya bukan soal seberapa banyak hal yang kamu kerjakan, tapi seberapa efektif kamu memanfaatkan setiap menit dalam hari kamu. Video ini bisa jadi bumerang kalau kamu lakukan 3 hal ini. Dengar baik-baik. Sebelum kita mengakhiri video, ada 3 kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang malas. Dan sayangnya, kesalahan ini justru membuat kamu semakin jauh dari produktivitas sejati. Pertama, malas tanpa tracking progress. Banyak dari kita merasa cukup dengan merasakan bahwa kita sudah berusaha. Tapi tanpa mengukur kemajuan, kita bisa kehilangan arah dan merasa stuck. Dengan mencatat progres, kamu bisa melihat hasil nyata, bahkan dari tindakan sederhana sekalipun. Jangan biarkan rasa puas sesaat menutupi kenyataan bahwa tanpa pencatatan, kamu bisa terjebak dalam rutinitas yang tidak berkembang. Kedua, menghindari semua kerjaan. Ini bukan soal memilih tugas yang memang tidak penting, tapi justru soal menghindari tantangan. Ada kalanya, kita memilih untuk menunda atau menghindari pekerjaan karena takut gagal atau merasa tidak siap. Padahal, memilih dengan bijak itu berbeda dengan menghindari semua hal yang tampak sulit. Jangan sampai kamu selalu mencari alasan untuk tidak beraksi. Fokuslah pada pekerjaan strategis yang bisa mengakselerasi perkembangan kamu. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil, walaupun terasa berat, tetap lebih baik daripada diam menunggu. Ketiga, menunggu nanti untuk mulai. Berapa kali kamu bilang, nanti deh, besok aku mulai. Padahal, kamu bisa mulai hanya dalam 5 menit sekarang. Menunda hanya akan membuat kesempatan berlalu begitu saja. Aksi kecil yang konsisten lebih penting daripada penundaan tak berujung yang membuat impian tetap hanya sebatas angan. Jadi, hindari 3 kesalahan fatal ini, jangan biarkan kurangnya pencatatan, kebiasaan menghindar, dan penundaan menguasai hari-harimu. Yuk, mulai terapkan perubahan kecil yang konsisten dan rasakan perbedaannya dalam hidup kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Alur Jiwa untuk terus mendapatkan konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.